Setelah 2 tahun pandemi, kini pengajian dan majelis taklim menjadi sarana menjalin tali silaturahmi sesama umat muslim, sekaligus memperdalam ilmu agama. Mempelajari ilmu agama dapat dilakukan sejak usia dini, baik di rumah maupun di masjid dengan mengikuti pengajian atau majelis taklim. Setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, kini pengajian di masjid mulai marak kembali. Hal inilah yang dilakukan Haji Cikmat selaku Ketua Musholah Asyarius Sholihin, Kelurahan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang, mensiarkan ajaran agama Islam dengan membentuk pengajian dan majelis taklim Musholah Asyarius Sholihin. Lebih jauh, Haji Cikmat menuturkan pengajian dan musholah yang didirikan sejak 25 tahun yang lalu telah membentuk akhlak dan keimanan warga di sekitarnya dengan melakukan kegiatan keagamaan. Bukan itu saja, dari kegiatan keagamaan dapat terbentuk koperasi umat yang memberikan kemudahan warga untuk simpan pinjam dan biaya naik haji hingga berkurban. Dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hingga perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, Musholah Asyarius Sholihin selalu merayakan dengan kegembiraan sehingga syiar Islam terus terjaga. Harapan kami dari pembina majelis taklim Musholah Asyarius Sholihin kepada ibu-ibu ini sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan amalia jariah dan emansipasi kaum ibu-ibu sehingga dapat dipersatukan, dapat berjumpa dan berjumpa kembali, sehingga silaturahmi ini jangan sampai yaitu sebatas peringatan ini saja. Itu harapan kami. Dalam rangka Isra Mi'raj tahun ini, penceramah Ustadz Fadoli mengajak umat muslim untuk selalu menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat itu di dalam Al-Quran banyak berangkai dengan kalimat-kalimat yang lain. Seperti sholat berangkai dengan sabar, ayatnya ada sholat berangkaian dengan zakat atau infak, ada. Yang tidak kalah penting itulah sholat itu mencegah orang perbuatan keji dan munkar. Jadi andai kata selama ini kita sholat tapi masih banyak berbuat keji dan munkar, barang sudah dilakukan, berarti sekarang ada kesempatan kita untuk bertobat. Jangan lagi melakukan itu. Kedepan diharapkan syiar Islam di kota Palembang semakin berkembang pesat. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.